Ramadan telah tiba, namun bagi penyintas bencana banjir di Aceh Tamiang, bulan suci ini harus dilalui dengan kondisi prihatin. Tak kunjung menerima hunian sementara, para penyintas harus menjalani ibadah Ramadan di balik tenda pengungsian. Tolong bantu kami yang belum dapat rumah sekarang. Ramadan tahun ini terasa jauh berbeda bagi Zuraida, penyintas bencana banjir Sumatera. Hampir 3 bulan Zuraida bersama suami dan 3 anaknya tinggal di tenda pengungsian di Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Meski dalam kondisi serba terbatas, Ramadan tetap disambut sukacita. Zuraida memasak daging sapi bantuan pemerintah, sebuah hidangan sederhana untuk menjaga tradisi megang agar suasana Ramadan tetap hidup. Biasa tradisi kita yang megang itu ya gimana nanti? Megang ada dapat juga dari desa daging. Nanti diolahnya, dimasaknya kapan? Nanti karena belum beli bumbu juga kan, mau beli bumbu dulu baru. Kondisi serupa juga dialami Hamdani, warga di desa Sukajadi, Aceh Tamiang. Meski bersyukur dan tabah tinggal di tenda pengungsian, namun Hamdani menanti dana tunggu hunian yang dijanjikan cair sebelum Ramadan. Kami pengen kejelasan tentang DTH-nya gitu. Nah, kalau informasi yang kami dapat dari sana sini katanya kan itu sebelum puasa, sebelum Ramadan. Tapi sampai saat ini kami belum dapat informasi apapun tentang DTH-nya. Pemerintah menyatakan telah menyalurkan 96,44% dana tunggu hunian bagi korban terdampak bencana banjir secara serentak di 25 kabupaten kota terdampak bencana. Bantuan tunai sebesar Rp600.000 dibagikan selama 3 bulan sebagai kompensasi biaya tempat tinggal sementara bagi warga yang rumahnya hancur atau hilang. Untuk di Aceh sudah 94%, di Sumut 99%, dan Sumbar 97%. Ini khusus buat untuk rumah berat, rusak berat atau yang hilang. Mereka memilih untuk kontrak sewa atau tinggal di rumah keluarganya. Diberikan dana tunggu hunian 600.000 kali 3, 1,8 juta. Kemarin minggu lalu kita melaksanakan secara serempak di 25 kabupaten kota. Menteri Keuangan menyatakan pemerintah memiliki cadangan anggaran yang cukup untuk memastikan penanganan bencana di Sumatera tetap berjalan. Menq bilang tambahan anggaran akan diambil dari pos belanja lain pemerintah. Pos-pos lain itu pos apa aja sih? Dulu kan pas, Anda ingat nggak pada waktu pertama krisis, ditanya sama Presiden kan saya rapat di Hambalang, ada uang nggak? Ada Pak, sekitar 60 triliun. Dari mana? Dari anggaran yang nggak jelas itu. Ya itu uang yang dipakai. Jadi mereka sekarang takut gak ada uang, ya ada di situ. Itu yang diusulkan aja masih di bawah itu jumlahnya totalnya saya lihat. Yang jelas, yang penting adalah uangnya ada, mereka masih dalam proses lah. Di tengah keterbatasan, para penyintas banjir Sumatera tetap menjalani Ramadan dengan asa. Tim Liputan, Kompas TV. Bulan suci Ramadan dijalani penyintas banjir Aceh Tamiang dengan penuh asa dan ketabahan. Warga masih bertahan di pengungsian hingga nantinya menempati hunian bantuan pemerintah. Kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan Wan Devianti, warga desa Sukajadi, warga penyintas bencana di Aceh Tamiang. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Devi. Waalaikumsalam, malam. Baik. Mbak Devi, meski saat ini kondisi Mbak Devi dan juga warga lainnya masih berada di tengah keprihatinan akibat bencana, untuk menyambut Ramadan, ada tidak tradisi yang masih dilakukan Mbak Devi? Masih ada sampai sekarang. Walaupun di tengah bencana begini, kami masih menjalankan rutinitas seperti tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah masih bisa menikmati daging yang dapat dari Pak Prabowo. Kami masak sesuai selera keluarga. Pengobat rindu seperti Ramadan tahun sebelumnya, tradisi megang, berbagi daging sapi, makanan, santap bersama ya Bu. Walaupun situasinya saat ini berada di tenda ya Bu.
Iya. Kalau untuk kebutuhan keluarga nanti Mbak Devi untuk makanan, kemudian juga alat-alat ibadah selama bulan Ramadan, bagaimana Mbak Devi? Kebutuhan untuk ibadah alhamdulillah ada. Selama ini kan kami didatangi para donatur yang datang ke desa kami yang membagikan Al-Quran, mukena, sajadah, sarung. Alhamdulillah ada. Untuk makanan sahur berbuka sudah ada Mbak Devi? Alhamdulillah ada. Untuk ini hari kami ada dapat rezeki dari orang baik berupa ada telur, beras, minyak yang dibagikan melalui desa. Mbak Devi, kami juga ingin tahu di sana kan di tenda pengungsian banyak anak-anak juga yang ikut menyambut Ramadan. Bagaimana mereka untuk tahun ini harus berpuasa harus Ramadan di tengah tenda pengungsian, Mbak Devi? Cuman tuh tahun ini warga kami nggak seramai tahun sebelumnya. Biasanya kalau tahun sebelumnya anak-anak kan rame pulang dari masjid, riuh, rame. Kali ini karena kami ada 3 lorong, lorong 3 yang dekat jembatan, mereka mendapatkan huntara di daerah Opak. Semua karena kan di situ dibilang situ zona merah. Jadi nggak ada lagi ini orang yang tinggal di situ. Ada pun beberapa orang karena udah banyak yang dibawa ke huntara di daerah Opak. Jadi agak sepi desanya selama baru 1 hari ini pokoknya suara anak-anak nggak terdengar, kurang. Jadi karena untuk keluarga Mbak Devi belum anak. mendapatkan huntara, belum terdata untuk kapan dipindahkan ke huntara, Mbak Devi? Belum. Kalau informasi terakhir soal huntara, kapan didapatnya dan kapan Mbak Devi akan dipindahkan? Sebelum masuk bulan 2 kemarin kami katanya mau dianukan huntara. Cuman dengan katanya mau dibuat huntara di tanah kami sendiri. 50 meter dari pinggir sungai bisa dibuat sendiri. Jadi kami udah beres-beres juga di halaman kami, tanah yang banjir tuh kami bersihkan, kami ratakan. Cuman tunggu kok belum direalisasikan. Jadi sementara sebelum dibangunnya kami buat dulu lah gubuk untuk kami tidur. Sama kami ada anak, ada suami kan. Mungkin 1 tenda kami sama anak-anak. Jadi terpaksa dibuat di sebelah lagi gubuk. Jadi sudah sempat akan dipindahkan ke huntara di tanah milik Ibu, milik Mbak Devi, tapi tidak jadi ya, belum ada kabar lagi ya. Belum. Jadi bagaimana kalau untuk dana tunggu hunian ada info? Ada info, cuman sampai sekarang kami belum ada. Belum mendapatkan, Mbak? Belum. Ada dengan pesan 600 sebulan kan, untuk 3 bulan ke depan dikasih nanti sekitar 1.800.000. Cuman kami tunggu katanya sebelum puasa nanti katanya udah mau dicairkan, mau dibagikan. Tapi sampai sekarang kami belum, sampai udah masuk mau puasa 1 hari ini udah masuk tarawih, belum ada kabar. Belum ada kabar, dipindahkan ke huntara juga belum. Mbak Devi, bagaimana Mbak Devi menyampaikan pada keluarga, pada anak? Mereka kan berharap Ramadannya nyaman, tapi mereka saat ini harus Ramadan di tengah tenda pengungsian. Menyiapkan sahur buka nanti bagaimana Mbak Devi? Ya, menyiapkan ya ala kadarnya lah Pak. Ada yang ada di ini, ada super mie, ada telur, gula, teh, beras, itulah yang kami siapkan nanti untuk sahur. Anak-anak pernah nanya nggak Bu, Mbak Devi, kapan pindah ke hunian, ke rumah yang layak gitu, nggak tinggal di tenda lagi? Pernah nanya anak-anak? Nah, cuman kita bilang ya sabarlah. Mendengarkan kan kami nanti dapat kalau nggak di huntara yang dibuat di tanah terbang ataupun
di tanah sendiri. Kami bilang itu anak-anaknya semangat, istilahnya kalaupun nggak dapat di tanah terbang, di tanah sendiri kan kami nggak payah jauh-jauh ke sana, nggak payah pakai kendaraan. Karena kalaupun dapat di terbang, istilah sekarang kondisi transportasi yang ada kami kurang baik kereta kami, jadi kami nggak berani bawa jalan jauh. Mbak Devi, semoga didengar apa yang menjadi keprihatinan Mbak Devi dan juga keluarga, segera mendapatkan solusi untuk pindah ke Huntara, dan tunggu juga segera cair, tetap tegar di tengah Ramadan ini. Mbak Devi, terima kasih. Wan Devianti, warga Desa Sukajadi, penyintas bencana.